Ya, Ayu Ting Ting seperti Ayu Ting Ting, seperti apa adanya dia lugas, dia terbuka. Tetapi ketika dia cerita, memang ada hal-hal yang memang masih disembunyikan gitu loh, ditutup sama dia. Oh tidak dong, nggak boleh dong. Ini kan sudah jalannya Allah, jadi kedepannya kita nggak, pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bilqis. Saya percaya itu. Allah Maha Tahu, jadi kita nggak bisa mengklaim itu aja. Ya, kalau sesuai dengan peraturan sih, kalau uang sudah masuk itu sudah hangus aja gitu. Kabar kandasnya hubungan pedangdut kondang Ayu Ting Ting dan tunangannya Letu Muhammad Fardana hingga sampai saat ini terus menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat luas. Bagaimana tidak, sebelum akhirnya harus gigit jari merasakan pahitnya kegagalan, Ayu dan Dana tinggal selangkah lagi untuk menuju ke pelaminan. Mengingat persiapan yang kadung berjalan serta keharmonisan yang telah terjalin di antara keluarga mereka. Hebatnya, ketika memberikan klarifikasi soal kisah percintaannya yang berakhir, Ayu nampak begitu tegar dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media. Tak tanggung-tanggung, senyuman lebar pun sesekali terlukis indah di raut wajahnya. Sontak, hal itu memancing pujian-pujian dari warganet yang menyoroti ucapan klarifikasinya. Lantas, apa sebenarnya arti dari senyuman Ayu dalam klarifikasinya itu? Serta bagaimanakah pula seorang pakar ekspresi mengartikan raut wajah Ayu Ting Ting? Ya, Ayu Ting Ting seperti Ayu Ting Ting, seperti apa adanya dia lugas, dia terbuka. Tetapi ketika dia cerita, memang ada hal-hal yang memang masih disembunyikan gitu loh, ditutup sama dia. Nggak perlu ada pertanyaan, misalnya, apakah masih ada yang disembunyikan oleh Ayu Ting Ting? Jawabannya udah pasti masih lah, orang nggak dia jawab alasannya. Jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain gitu. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang privacy buat kami. Tetapi apakah dia sesumringah senyumnya? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan di antara senyum-senyum tersebut, beberapa kali dia lurus, bahkan turun ke bawah sedikit, kemudian dia bibirnya agak mengkerut sedikit, itu penanda bahwa dia masih merasakan sedih dan sakit sebetulnya. Tapi buat saya ini adalah hal yang sangat masuk akal dan normal karena rata-rata orang manusia pada umumnya untuk yang baru mengalami apakah itu perpisahan, kehilangan, kedukaan, butuh secara psikologis ya, butuh 5 step untuk dia kemudian bisa recover atau kemudian bisa menerima atau kita sebut biasanya move on. Gitu, nggak bisa dipaksain. Kalau ada orang yang bilang, wah harusnya ya coba aja lu rasain sendiri gitu loh kira-kira, ya. Karena proses itu harus berproses memang secara psikologis supaya nggak jadi sakit di dalam atau fobia atau trauma atau berbagai macam masalah-masalah mental lainnya. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilqis. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Buat saya, Ayu memang merasa dari apa yang ditampilkan dari ekspresinya, Ayu memang masih merasa sedih dan sakit. Tetapi buat saya jauh dari trauma. Kenapa? Buat saya kita perlu melihat rekam jejaknya Ayu. Kalau kita lihat polanya Ayu sebelum-sebelumnya, dia pernah beberapa kali menjalin hubungan nggak jadi. Itu bukan sebuah kondisi seseorang yang trauma, gitu. Dia masih mau nyoba loh. Bahkan dia tidak layak disebut gagal. Orang gagal itu kalau misalnya dia mencoba melakukan sesuatu, terus tidak berhasil, atau misalnya salah atau salah gitu, kemudian tidak mau nyoba lagi, baru disebut gagal. Ayu kan nyoba lagi. Jadi satu, dia bukan gagal. Gagal itu hanya kalau kita salah atau kalah atau jatuh, terus nggak bangkit lagi atau nggak mau nyoba lagi dengan alasan macam-macam, baru bisa disebut gagal. Ayu enggak. Artinya dia bahkan tidak merasakan trauma yang membuat dia jadi nggak mau nyoba lagi. Itu sedih wajar, sakit wajar.
untuk sementara. Oh tidak dong, nggak boleh dong. Ini kan sudah jalannya Allah, jadi ke depannya kita nggak, pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bilqis. Saya percaya itu. Allah Maha tahu, jadi kita nggak bisa menilai itu aja. Pasti Allah kasih yang terbaik. Senyumnya adalah ada 2 poin penting dari senyumnya Ayu Ting Ting. Poin pertama adalah dia tetap ingin menampilkan citra bahwa dia baik-baik aja, udah baik-baik aja gitu. Yang kita ketahui bersama bahwa enggak lah gitu, kita juga tahu kok gitu. Yang kedua adalah cara dia menghibur dirinya dia sendiri, inward looking ke dalam, bahwa saya baik-baik aja kok, saya baik-baik aja dengan senyumnya dia gitu. Tetapi itu kan proses dia untuk healing, untuk menyembuhkan dirinya dia sendiri. Tak dapat dipungkiri, berakhirnya kisah cinta Ayu dan sang tunangan memang telah memancing perdebatan panjang. Mengingat hingga kini kedua belah pihak belum juga memberikan penjelasan secara gamblang tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga hubungan mereka harus berakhir. Namun, terlepas dari itu semua, Ayu Ting Ting pun tetap menegaskan bahwa hubungan keluarga mereka tetap baik-baik saja. Apalagi sebelum resmi putus, kedua keluarga telah bertemu secara langsung guna membahas soal pengembalian seserahan dan cincin lamaran. Lantas, seperti apa penjelasan Ayu soal pertemuan itu? Nah, Papa waktu itu emang mau ngasih undangan, terus kalian aku ajak ketemuan. Jadi di situ sama antara orang tua tanggal 27 secara resmi, alhamdulillah. Oke. Nungguin ibu sama ayah pulang haji kan, menghargai mereka juga kan gitu. Dan kebetulan juga orang tuanya Dana juga waktu itu juga haji bareng juga gitu. Jadi kalau udah sampai bareng-bareng kan udah enak gitu kan. Ya. Walaupun memang keputusan ini memang pure Ayu sendiri yang ngambil gitu. Karena mereka waktu itu masih ada di Mekah. Jadi Ayu belum cerita apa-apa tuh ya. apa-apa gitu. Jadi pas udah nyampe baru ya mereka sebagai orang tua dua-duanya hanya mensupport. Kalau memang itu yang terbaik ya pasti support anak-anaknya lah. Jadi kemarin kan pas tunangan ada dikasih cincin. Jadi itu semua dibalikin ke pihak laki apa gimana tuh? Kita Kalau gitu? tanya waktu itu ke papa kan, terus papa bilang enggak usah, nggak apa-apa gitu. Itu sudah menjadi milik Ayu gitu. Kami tidak mau mengambil kembali. Oh ya udah, emang kita duluan yang nanya awalnya kan. Itu harus kita mau kembali ini gitu, gimana baiknya karena kan Ya. kita mau mengembalikan semua kan. Cuma papa bilang nggak apa-apa Ayu, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi milik Ayu. Jadi dari Mbak Ayu ada 14 kotak. Dari Mas Dana. Jadi seserahan itu dari Mas Dana untuk Mbak Ayu ada 14 kotak, dan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana kira-kira 8. Yang satu isinya alat sholat, kemudian sisanya makanan khas Betawi. 14 seserahan itu berupa make up, alat sholat, alat mandi, handuk, spray, parfum, sepatu, dan tas. Dari calon suami untuk Mbak Ayu. Sedangkan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana, barang-barangnya ada 1 kotak berisikan alat sholat, sisanya berupa makanan khas Betawi. Saya nggak nyesel. Kenapa? Kita sudah berdoa semoga lancar, tapi takdir menentukan lain. Nah, sebagai orang tua kan saya mendorong kan. Apapun keputusan itu kan saya bilang hubungan manusia dengan Tuhan kalau masalah jodoh. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah, ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin baik bagi saya Ayu juga. Baik juga bagi putra saya kan dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Banyak masyarakat yang sudah bertanya-tanya dan teman-teman juga udah tanya juga kan. Jadi di sini saya bersedia untuk menyampaikan satu hal yang mungkin selama ini udah tunggu-tunggu juga. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin hari Kamis itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Nah, jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu kan. Biarkan ini menjadi hal yang baik sih buat kami.
nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi papa seperti orang tua saya sendiri gitu. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sama. Nah, masalah hubungan kami ya tetap baik, karena itu kan namanya perjodohan, itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah, kita mau apa, mau takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Jangan sampai ya itulah, kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita, namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Jadi walaupun mereka pisah tetap hubungan baik, itu aja. Sementara itu, layaknya Ayu Ting Ting dan ayah dari Fardana, pihak WO yang telah ditunjuk pun ikut angkat bicara. Mengingat proses persiapan pernikahan keduanya memang telah dimulai. Terlebih lagi, sebelumnya sempat tersebar pula tanggal rencana pernikahan mereka berdua yang jatuh pada bulan November 2024 mendatang. Lantas, sudah sejauh manakah proses persiapan pernikahan Ayu Ting Ting sebelum akhirnya harus kandas? Serta mungkinkah pula Ayu dan Dana telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran? Kalau itu aku nggak bisa bicarain lebih jauh. Cuma kalau untuk masalah lamaran udah selesai semua. Iya, kalau sesuai dengan peraturan sih, kalau uang sudah masuk itu sudah hangus aja gitu. Sebagai wedding planner tentunya WO juga hari H, jadi harusnya dari lamaran, kemudian nanti ada pengajian, siraman, terus ada wedding juga, pastinya ada beberapa wedding lagi juga. Kalau progres pasti-pastinya belum sampai yang berapa persen sih, masih pelan-pelan. Dan kebetulan kan Ayu juga udah sering ngadain acara, kemudian Siva udah pernah melaksanakan acara pernikahan yang besar juga, kemudian sudah sering bantuin saudaranya, jadi emang ada beberapa part yang keluarga handle sendiri gitu. Baju itu udah langsung ke desainernya. Amin, doain aja ya biar tambah sukses, semakin bersinar ke depannya, dan semoga dapat jodoh yang terbaik buat Ayu. Sedih, pasti sedih. Saya juga sebagai walaupun cuma wedding organizer, wedding planner, tapi kan kita udah deket. Kalau sama Ayu tuh ya, vendor-vendor tuh deket, sama keluarga seperti sahabat, seperti keluarga sendiri. Jadi rasanya ikutan sedih pasti gitu. Inginnya kan yang terbaik untuk Ayu jodoh selama-lamanya. Tapi akhirnya terjadi seperti ini, terjadi bisa dibilang kegagalan. Tapi mudah-mudahan ini jadi keputusan yang terbaik buat Ayu dan Dana. Semuanya itu kan proses ya. Sebenarnya di dalam wedding ini, wedding organizer, banyak pihak-pihak sering terjadi gitu, calon mempelai tidak jadi, gagal, atau ada musibah segala macam ditunda. Tapi kebetulan ini kan public figure, jadi heboh nih gitu. Proses untuk menuju pernikahan kan bukan hal yang mudah juga ya. Jadi benar-benar Ayu tuh mikirinnya benar-benar mungkin udah dipikirin baik-baik, istikharah dan segalanya gitu. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qadar dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga keluarga saya. Jadi ya harus kita terima. Terbuka sih, cukup terbuka sama kita gitu. Karena udah deket juga ya. Jadi udah kayak sebagai saudara juga, sebagai keluarga. Ya dari Ayu terbuka bahwa dari kedua belah pihak memutuskan untuk membatalkan ini, terutama dari Ayu itu secara baik-baik, dari keluarganya juga menerima dengan legowo keputusan ini, nggak ada yang berantem-berantem atau gimana, nerima aja. Karena kan yang menjalankan Ayu sama Dana, jadi keluarga menerima keputusan Ayu sama Dana. Di sisi lain, kabar kandasnya hubungan Ayu dan Letu Fardana sontak disambut dengan dukungan semangat oleh sederet sahabat dekat sang pedangdut dari dunia entertain. Salah satunya desainer dan selebritis ternama yakni Ivan Gunawan. Tak main-main, usai mendengar kabar itu, Ivan Gunawan langsung mengirimkan rangkaian bunga berukuran besar untuk Ayu Ting Ting.
Seperti diketahui, Ivan Gunawan sendiri memang sempat dikabarkan tengah menjalin kedekatan spesial dengan sang pedangdut. Namun sayang, Ayu Ting Ting hanya memandang Ivan layaknya sahabat dekat. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Ivan Gunawan? Serta apa pula pesan Ivan untuk Ayu Ting Ting? Masya Allah, ini tiba-tiba gede banget bunga anggreknya. Makasih super mega bintang, makasih Aigun. Ya Allah, gede banget Makasih ya sukses terus buat Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Teh Ayu, teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan cuma teman aja. Tim saya semuanya saya bersyukur dan beruntung punya orang-orang yang sangat menyayangi saya di sekeliling saya. Punya orang-orang yang baik, orang-orang yang care, selalu memberikan saya semangat. Sampai teman-teman tadi pun juga alhamdulillah semuanya ngerangkul saya dengan baik. Jadi udah bersyukur, bahagia, happy, alhamdulillah. Doain aja ya biar tambah sukses, semakin bersinar ke depannya. Dan semoga dapat jodoh yang terbaik buat Ayu. Tidak ada yang menangis, jangan suka ngada-ngada Mbak saya menangis itu nggak ada, jangan suka bikin berita sendiri. Jadi memang ini murni hasil keputusan saya pribadi, tidak ada campur tangan orang tua atau orang tua saya pribadi, tidak ada. Nggak boleh dong. Ini namanya sudah jalan, jadi harus dijalanin. Memang udah jalanin ya harus diikutin. Memang nggak jadi ya sudah, mungkin di depannya nanti insya Allah dikasih lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.